Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang terhormat Ibu Maya selaku dosen pengampu mata kuliah Dasar Ilmu Tanah dan Kesuburan dan teman-teman yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi tentang klasifikasi hama. Saya Kesia Diana Yustioningsi dengan NIM 134210091 akan menjelaskan klasifikasi hama berdasarkan morfologinya. Next. Oke, yang pertama ada dari film asal Helmintes. Film ini pernah dipakai pada kerajaan hewan. Namun sekarang pengelompokan ini sudah jarang digunakan karena adanya polyphylenetic. Contoh dari golongan ini adalah golongan nematode dengan ciri-ciri yang pertama, berukuran sangat kecil, yang kedua, bentuk silindris yang memanjang, yang ketiga, tidak bersegmen, yang keempat, tidak berwarna dan transparan, yang kelima, tidak memiliki alat sirkulasi dan pernapasan, yang keenam, jaringan tubuh tersusun atas 3 lembar blastula, dan yang terakhir adalah memiliki stylet. Kemudian dari Philomoluska. Philomoluska adalah hewan tribolastik selomata yang bertubuh lunak. Ke dalamnya termasuk semua hewan lunak dengan cangkang maupun tidak. Golongan dari ini adalah salah satunya gastropoda, yaitu memiliki ciri-ciri yang pertama, tubuhnya lunak dan dilindungi cangkang yang keras. Yang kedua, terdapat 2 pasang antena dengan mata di setiap ujungnya. Dan yang ketiga, alat mulut dilengkapi gigi parut. Yang keempat, lubang genitalia terdapat di bagian samping kanan. Yang kelima, anus dan lubang pernapasan terdapat di bagian tepi mantel tubuh dekat cangkang. Yang keenam, yaitu bersifat hemaprodit. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sanafi Afadila dengan NIM 134210092. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang film Chordata. Film Chordata adalah kelompok hewan yang termasuk vertebrata dan beberapa binatang yang mirip dengan invertebrata yang memiliki ciri-ciri serupa. Ciri-ciri dari Chordata yaitu memiliki notochord, yaitu kerangka berbentuk batang keras tetapi lentur, kemudian memiliki tali saraf tunggal yang berlubang, kemudian memiliki ekor yang memanjang ke arah posterior terhadap anus, dan yang keempat memiliki celah faring. Contohnya yaitu tikus sawah. Tikus sawah itu tinggalnya di persawahan, kemudian aktifnya pada malam hari. Sedangkan pada siang hari, tikus sawah akan berlindung di semak atau lubang. Kemudian contoh kedua yaitu tupai. Tupai itu memiliki warna kelabu sampai hitam di bagian perut dan kepala. Dan juga tupai itu merusak buah-buahan. Filum chordata itu masuk dalam kelas Mamalia ordo Rodentia. Kemudian selanjutnya yaitu filum Arthropoda. Film Arthropoda adalah film dengan kingdom Animalia yang anggotanya terdiri dari hewan berbuku-buku atau beruas-ruas. Arthropoda memiliki tubuh yang beruas-ruas, simetris bilateral, dan tersusun atas zat kitin. Ciri-cirinya secara umum yaitu memiliki tubuh dan kaki yang berbuku-buku, bersegmen, atau beruas-ruas. Kemudian tubuhnya itu simetri bilateral. Kemudian film Arthropoda itu merupakan hewan dengan tripoblastik selomata, yaitu memiliki 3 lapisan tubuh dan rongga tubuh yang sejati. Kemudian merupakan hewan eksoskeleton yang berguna untuk melindungi dan membentuk kerangka tubuhnya. Kemudian struktur tubuhnya terdiri dari kepala atau caput, dada atau toraks, dan perut atau abdomen. Kemudian ciri-ciri berikutnya sudah memiliki sistem tubuh. Kemudian memiliki
respirasi yang bervariasi sesuai dengan kelasnya. Kemudian hewannya itu berumah dua, yaitu artinya itu alat kelaminnya terpisah antara jantan dan betina pada suatu individunya. Kemudian reproduksinya dilakukan secara seksual dan aseksual. Contohnya itu pada hewan insekta. Insekta itu memiliki ciri-ciri mempunyai 3 pasang kaki, kemudian tubuhnya terbagi menjadi 3 bagian, caput atau kepala, toraks, dan abdomen. Ciri-ciri yang ketiga yaitu mempunyai 1 pasang antena. Kemudian contoh berikutnya itu ada pada arachnida. Arachnida sendiri memiliki ciri-ciri yang pertama mempunyai 4 pasang kaki, yang kedua tersusun atas 7 ruas, yang ketiga tidak bersayap, yang keempat memiliki 1 pasang chelicera dan pedipalpus. Next. Oke, untuk berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, terima kasih waktunya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Farliana Almeida Putri dengan NIM 134210093. Selanjutnya, saya akan menjelaskan yang kedua berdasarkan gejala kerusakan. Yang pertama yaitu daun tanaman berlubang. Penyerangan hama ini dilakukan dengan cara menggigit dan mengunyah organ tanaman, terutama bagian daun, sehingga daun mengalami kelubangan dan kemampuan fotosintesisnya menjadi berkurang. Ciri-cirinya yaitu yang pertama, umumnya memiliki sayap 2 pasang, lalu mulutnya bertipe penggigit dan pengunyah. Dan yang ketiga, metamorfosinya sederhana. Contohnya belalang kayu. Next. Lalu yang kedua, perubahan bentuk, pembusukan, dan tanaman kerdil. Penyerangan ini dilakukan dengan cara menggigit dan mengunyah tanaman, lalu masuk ke dalam bagian tanaman tersebut, lalu memakannya. Contohnya yaitu dari Ordodiptera. Ordodiptera ini sendiri yaitu ordo yang besar dan dikenal secara umum sebagai lalat, nyamuk, dan lain sebagainya. Ciri-cirinya yaitu yang pertama, terdapat antena di kepalanya. Yang kedua, tipe mulutnya penjilat pengisap, pengisap atau pencucuk pengisap. Dan yang ketiga, metamorfosisnya sempurna. Contohnya adalah lalat buah. Next. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang berdasarkan gejala. Saya Gina Nasma Husna dengan NIM 134210094. Gejala di sini dapat disebabkan oleh ordo Homoptera, yaitu ordo yang kelompok hewannya berbagai jenis kutu. Ciri-cirinya tipe mulut penghisap, yang kedua berselaput tipis, yang ketiga metamorfosisnya tidak sempurna. Contohnya kutu daun atau Myzus persiae, yang kedua kutu putih atau Planococcus citri. Selanjutnya berdasarkan bagian yang terserang. Yang pertama yaitu bagian daun. Penyerangan pada bagian daun ini biasanya dilakukan oleh ordo Hemiptera, yaitu ordo dari serangga yang juga dikenal sebagai kepik sejati. Ciri-cirinya, tipe mulut menusuk penghisap, memiliki sepasang sayap. Sayap bagian depan pangkal keras seperti kulit, namun bagian belakangnya tipis seperti membran. Contohnya, kutu kebul dan kepik hijau. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Anissa Nomarfuah dengan NIM 134210095. Yang selanjutnya yang menyerang pada bagian buah, salah satu contohnya yaitu ordo Lepidoptera. Ciri-ciri dari ordo ini yaitu larva memiliki bulu yang jarang, agak pendek dan kaku. Larva dapat berubah menjadi pupa dan kemudian menjadi kupu-kupu melalui proses metamorfosis. Alat mulut saat larva bertipe penggigit pengunyah, kemudian saat dewasa berubah menjadi pengisap. Saat menjadi ngengat atau kupu-kupu memiliki 2 pasang sayap dengan bulu-bulu halus. Contoh dari ordo Lepidoptera yaitu ulat buah. Yang selanjutnya yaitu menyerang pada bagian batang. Salah satu contohnya yaitu ordo Coleoptera yang memiliki ciri-ciri
punya dua pasang sayap. Sayap depan mengeras tanpa vena yang disebut alitera. Sayap depan ini juga berfungsi sebagai pelindung dari sayap belakang. Kemudian sayap belakangnya umumnya lebih panjang dari sayap depan. Ordo ini melakukan metamorfosis secara sempurna. Saat dewasa biasa disebut dengan kumbang. Tipe alat mulutnya yaitu berupa penggigit pengunyah. Contoh dari ordo ini yaitu hama penggerek batang cengkih. Next. Baik, demikian yang dapat kami sampaikan dari kelompok 1. Apabila ada kekurangannya, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk apabila ada pertanyaan, bisa ditanyakan setelah ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.